Shalom Bunda, shalom Pak. Shalom Kak. Oke, nah jadi di sini kita dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Telkom University akan melaksanakan podcast di mana kita akan sharing bersama seputar tentang kesehatan mental. Nah, sebelum itu saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Rani Sembiring. Biasanya di Telkom University nih saya dipanggilnya Selai, tapi juga ya itu sebenarnya panggilan akrab. Selai Bunda. Selai ya kayak kacang. iya betul. Ya kayak roti kacang selai. Nah, Enggak, kenapa manggilnya Sela gitu ya? kadang ada juga yang manggilnya Sela. Slay gitu. Ya Sela, Iya. Batak kali Bunda. Emang Batak. Nah, jadi di sini saya merupakan ketua dari PMK Telkom University untuk tahun 2024. Oke, baik. Mungkin yang di Telkom University udah kenal nih dengan Bunda Eta dan juga dengan Pak Jaspar. Tapi untuk para penonton kita yang di luar dari Telkom University, pastinya ingin mengenal lebih dalam lagi. Boleh dari Pak Jaspar? Ya, terima kasih Kak Selai. Saya Jaspar, Bukan pembina. selai, Pak. Selai, kata saya. Selai. Selai, Bunda. Serius. Selai kacang, selai nanas, Iya. selai serikaya. Manisnya itu yang bikin nama itu gitu. Baiklah. Ya, jadi saya pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen mulai tahun 2004 dan juga sekaligus dosen di Fakultas Teknik Elektro. Terima kasih. Bagaimana keseharian Pak Jaspar di Telkom University? Ya. Kesehariannya sebagai pengajar, pembina beberapa unit kegiatan, juga peneliti, pengabdian masyarakat, ya, terutama interaksi dengan mahasiswa dalam pengembangan karakter dan kompetensinya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan punya kesempatan di sana. Baik, selanjutnya Bunda. Oke. Bunda Pendeta Marieta, asli pendeta AKBP, orang Batak, dan ditugaskan memang menjadi dosen di Telkom University, meskipun dalam status dosen luar biasa, tapi ini adalah pelayanan Bunda. Baik, puji Tuhan. Nah, kita udah perkenalan. Semoga dengan perkenalan singkat kita bertiga ya Bunda, Pak Jaspar, kita bisa boleh semakin menyebarkan berkat nih melalui podcast ini. Nah, karena kita sedang mengadakan podcast, saya mau bertanya nih kepada Pak Jaspar dan juga Bunda Eta. Kenapa nih PMK untuk tahun ini melaksanakan podcast? Boleh dari Bunda? Dari Bunda. Oke. Bunda di sini sejak 2006. Berarti sudah berapa tahun tuh? Lebih dari setengah masa kerja Bunda sebagai pendeta. Tahun ini 26 tahun. Sudah sejak lama sebenarnya dipergumulkan bagaimana caranya memakai teknologi untuk menyebarkan Injil, terutama dalam menggiatkan pemuritan sebenarnya. Karena itu sesuatu yang selalu wajib kita lakukan, bukan Telkom University gitu loh. Masa ya podcast seperti ini tidak bisa dikerjakan. Nah, puji Tuhan tahun ini akhirnya gayung itu bersambut gitu. Gayung itu bersambut dan langsung kita eksekusi tanpa menunggu lama, dan hari ini adalah perdananya. Jadi sesuatu yang sudah dipergumulkan sejak lama. Ya, saya juga merasakan sukacita sebenarnya Bunda bisa melaksanakan podcast, khususnya dengan Pak Jaspar yang keren dan juga Bunda Eta yang gak kalah keren. Nah, kalau dari Pak Jaspar sendiri, bagaimana tanggapannya? Saya melihat era sekarang memang era menyebarluaskan informasi. Itu tidak bisa dihindar dengan media komunikasi atau media digital. Sehingga ketika kita bicara pemuritan, penginjilan, ada suatu amanat agung, pergilah, baptislah, dan ajarlah. Nah, pergilah mungkin kita akan bermitra dengan orang lain. Baptislah mungkin akan bermitra dengan orang lain, kolaborasi. Tapi begitu bicara ajarlah, maka kita bicara memproduksi suatu bahan ajar, menyampaikan bahan ajar sampai ke ujung dunia. Nah, Telkom University sebagai lembaga pengajaran pendidikan terpanggil. Saya melihat saat ini terpanggil untuk bagian pengajaran itu, memproduksi bahan ajar, menyebarluaskan bahan ajar karena tidak ada kendala. Maka suka tidak suka ini waktunya Tuhan. Indah pada waktunya, itulah menurut saya kenapa kepengurusan PMK 2024 ini baru bisa terlaksana podcast PMK. Saya pikir itu tepuk tangan dulu untuk PMK. Puji Tuhan, saya juga merasa sangat
senang sebenarnya Pak Jaspar karena melalui PMK 2024 ini dengan dorongan dari Pak Jaspar dan juga dari pembina Pak Kris juga ada teman-teman dan dari Bunda Eta juga dan juga Pak Linson juga yang membantu kita. Sebenarnya saya merasa oh saya nggak sendiri nih dalam menjalani PMK. Justru dengan adanya Pak Jaspar dan juga Bunda, kita juga semakin bisa melakukan pengajaran yang Pak Jaspar maksudkan dari teknologi begitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang lebih intim lagi untuk mengenal dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Telkom University. Jadi berdasarkan pengalaman Bunda yang sudah lama nih bersama-sama dengan PMK Telkom, apa tanggapan Bunda tentang PMK? PMK 3 huruf itu buat Bunda adalah rumah. Bunda memang pendeta di sebuah gereja suku dan ada banyak pelayanan di gereja. Tapi Bunda pribadi bersyukur Tuhan bawa ke pelayanan yang terlalu sering tidak dianggap orang, dipandang sebelah mata pun tidak. Jadi kalau ditanya PMK itu apa? Rumah Bunda. Rumah secara fisik ada pasti, tapi rumah secara rohani di mana Bunda bisa bertemu dengan Tuhan, di mana Bunda bisa menemukan jiwa-jiwa, bisa membawa Tuhan, hati Tuhan ke orang-orang di sini. PMK ini rumah kita. PMK adalah rumah kita. Oke. Bagaimana dengan Pak Jaspar sendiri tentang PMK Telkom University? Saya malah melihat hari Minggu kemarin ada Mars PMK rumah kita. Artinya bagaimana mengajak semua orang terlibat. Ya. Menurut saya keterlibatan banyak orang menjadi nyaman. Ini mungkin sesuatu yang perlu direalisasikan. Rumah kita, kalau itu rumah kita, tidak mungkin ada orang menciptakan sebuah rumah tanpa ada kenyamanan di sana. Dan mungkin ini terkait juga dengan topik kita hari ini, kenyamanan, keamanan dalam suatu tempat. Saya pikir itu rumah kita menjadi sesuatu yang menarik dan Marsnya juga cukup menarik. Saya pikir itu. Nah, tentang Mars dari rumah kita nih Pak. Mungkin saya mau bertanya nih kepada Bunda yang juga menuliskan lirik dari rumah kita ini Bun. Boleh Bun jelaskan apa sih makna dari Mars PMK Telkom University ini? Persis seperti pemahaman Bunda tentang PMK, nilai atau makna arti PMK buat Bunda, itulah yang Bunda tuliskan. Jadi sejak 2006 Tuhan bawa ke pelayanan mahasiswa, Bunda temukan PMK itu seperti apa. Dulu kan orang berpikir Persekutuan Mahasiswa Kristen ya udah sekedar label doang begitu. Nah, buat Bunda enggak, sejak masuk ke situ. Waktu Bunda mahasiswa STT di Pematang Siantar ada persekutuan kita, tapi setelah Tuhan bawa ke kampus yang non teologi, Bunda semakin menemukan begitu. Betul itu rumah kita. Kalau nggak ada PMK, anak-anak Tuhan yang ada di kampus itu kemana? Sementara kita jelas-jelas membutuhkan sebuah komunitas. Jadi kalau Anda semua menyimak liriknya, itu betul-betul adalah kenyataan-kenyataan yang Bunda temukan di PMK. Datang dari berbagai suku, datang dari berbagai denominasi keyakinan. Selama dia mengatakan dia mengimani Tuhan, maka rumah Anda adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen. Itu yang Bunda tuliskan di lirik lagu itu, dan tidak hanya sekedar sebuah rumah Anda datang lalu berkumpul, tidak. Tapi di rumah itu kita berakar, kita bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga akhirnya apa yang saya dorong dari lagu itu, kita menjadi dampak, ya, membawa dampak bagi sekitar. Keren loh tiap liriknya, apalagi musiknya. Nah, karena mungkin teman-teman di luar sana penasaran nih Bun, mungkin Bunda bisa nyanyikan sedikit saja Bun, yang paling memorable. Oke. Di sini, di rumah kita bersama, kita bertumbuh bersama, kita bekerja melayaninya. Bunda selalu bilang begini loh Kak Selai ke mahasiswa, Tuhan kirim dan orang tua Anda kirim Anda ke kampus ini memang betul untuk belajar. Nggak ada orang tua yang kirim ke kampus PMK Telkom nanti melayani ya, enggak. Tapi adalah sebuah kesempatan, anugerah dari Tuhan ketika Anda tiba di kampus manapun itu, secara khusus Telkom University masuk PMK, itu kesempatan melayani Tuhan. Jadi lewat perkuliahan Anda bisa melayani Tuhan. Itu yang Bunda mau ajaklah ke mahasiswa secara khusus. Begitu Kak Selai. Oke Bunda. Manis sekali. Nah, tadi masuk ke pelayanan Bun. Saya sebagai mahasiswa sering banget dengar dari teman-teman
sesama PMK Hmm. bahwa ada yang pernah bilang kalau melayani Tuhan itu bisa aja dari mengerjakan tugas kuliah, bisa aja dari menjaga pola makan, kesehatan gitu. Bagaimana tanggapan Pak Jaspar nih? Oke. Melayani Tuhan bisa dari semua aspek. 2 Korintus 3 ayat 3. Itu apalagi 1 sampai 3. Yang ditekankan di situ, kamu adalah surat Kristus. Nah, ketika kita melangkah, berbuat, bahkan di situ surat Kristus yang terbuka. Artinya apa? Orang bisa baca namanya terbuka. Lawannya terbuka, tertutup. Jadi kalau kita surat Kristus terbuka, dari nafas kita saja orang tahu Kristus. Dari omongan kita orang tahu adalah roh Kristus yang ada. Dari tindakan kita, roh Kristus yang ada. Maka tidak salah ketika Paulus menyuratkan suratnya, surat penggembalaannya ke Korintus dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ya kalau intinya itu kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi setiap tarikan napas kita kalau bisa itu menggambarkan nafas Kristus. Jadi itu betul Kak Selai. Betul. Tidak harus hanya menyebarkan firman Tuhan. Tidak semua punya kesempatan. Tapi ketika dilihat orang, roh siapa sih yang tinggal di dalam hatinya? Siapa sih yang memimpin dia? Agenda siapa yang ada di dalam dirinya? Ketika itu bisa dibaca orang secara terbuka adalah roh Kristus, maka dia sudah menjadi penginjilan itu sendiri, pemberitaan itu sendiri. Jadi saya pikir itu poinnya adalah surat Kristus terbuka. Demikian Kak Sel. Oke, kalau dari Bunda sendiri bagaimana? Bunda sangat setuju karena persis seperti yang Bunda bilang tadi, Tuhan dan orang tua kirim Kak Selai kan untuk kuliah kan, untuk belajar kan, betul. Dengan Anda kuliah dengan baik-baik, mengerjakan tugas dengan baik, mendapatkan nilai akademis yang baik, sudah pelayanan, tapi itu untuk diri Anda sendiri. Tapi untuk orang tua juga betul, tapi masih dirimu kan. Tapi ketika Anda bergabung di PMK, Anda belajar melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena di PMK ketika Anda melayani, Anda berkorban waktu, berkorban pikiran, duit, perasaan. Itu dia Bunda. Tuh kan, udah berkembang banget tuh pelayanannya. Makanya Bunda bilang apa? Selama Anda di kampus, berapa target Anda? Maksimal 4 tahun atau 5 tahun. Tinggal di PMK. Aktiflah di PMK. Karena di gereja Anda seumur hidup, tapi di PMK target kan cuma 4 sampai 5 tahun. Nah, begitu. Iya benar Bunda. Nah, berarti Bunda, dari PMK ini kita bisa belajar tentang relasi terhadap sesama ya Bunda. Jadi mungkin masih banyak nih persepsi yang berpikir bahwa relasi itu cukup ke Tuhan saja. Tapi dengan adanya PMK, termasuk saya juga, dari PMK saya belajar, oh saya nggak cuma bisa mikirin diri sendiri aja di dalam kehidupan saya ini. Mungkin itu sih Bunda ya. Sekarang tadi kita sudah membahas tentang dari lagu Mars tentang rumah kita, dan Bunda tadi udah spill dikit nih tentang keluh kesah, karena kita yang berada di dalam PMK Telkom University pastinya menjalani dari organisasi itu ya Bunda. Nah jadi tadi Bunda ada ngomong tentang mengorbankan waktu, mengorbankan jadwal belajar juga Bunda. Mungkin Bunda boleh bercerita tentang hal seperti itu, apa saja yang Bunda tangkap dari kendala-kendala mahasiswa PMK Telkom University? Kendala yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan pelayanan banyak. Mahasiswa identik dengan tugas. Kalau nggak ada tugas bukan mahasiswa Anda, ya kan? Nah, ketika Anda melakukan tugas itu rentan dengan stres, rentan dengan imun yang turun, emosi yang tidak stabil. Karena memang ada berapa mata kuliah yang Anda kontrak semester, ada berapa dosen, ada berapa tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, itu semua adalah tantangan yang rentan membuat Anda menjadi stres. Nah, ketika Anda ada di sebuah komunitas yang sehat, PMK, Anda bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan minimal, ya, sharing yang sehat. Karena Anda sesama mahasiswa punya penderitaan yang sama, bukan? Nah, itu antara lain tantangannya. Nah, bagaimana saya dengan semua tugas-tugas yang ada belajar berbagi ke orang lain dengan mengorbankan waktu dan pikiran yang tadi itu tidak mudah Kak Sila, tidak mudah sama sekali. Karena ada orang dia jam belajarnya 3 jam pun misalnya oke dia perkuliahannya nilainya oke, tapi ada orang butuh lebih dari itu. Nah, ketika tinggal bersama-sama di komunitas yang kita sebut PMK itu menjadi sebuah tantangan.
tantangan tersendiri. Belum lagi misalkan tantangan yang datang dari luar pergaulan. Misalnya Anda datang ke sini ketemu dengan orang yang berbeda, karakter yang berbeda, terus Anda datang dari Kabanjahe, Brastagi misalkan orang Karo Sembiring, terus ke Bandung, wah Bandung, nah itu bisa, itu Culture bisa, shock. oh, itu bisa seperti itu, Kak. Belum lagi lifestyle. Betul. Dari kampung Anda adalah orang yang sederhana berpakaian, tiba-tiba sini lihat kiri kanan sini, bisa seperti itu semua bisa jadi tantangan kan. Dan banyak lagi yang bisa mengusik kesehatan mental spiritual Anda. Sekarang masuk di kesehatan mental nih, Bunda dan Pak Jaspar. Yep. Dari Pak Jaspar sendiri, menurut Pak Jaspar apa itu kesehatan mental? Kalau kita bicara kesehatan mental, ya mungkin bagian dari kesehatan holistik. Kalau kita bicara kesehatan secara holistik, berarti sehat secara rohani, sehat secara mental, sehat secara tubuh, sehat secara berrelasi. Nah, mungkin ini satu bagian tapi penting. Kenapa penting? Ketika kita bicara manusia, ya, dari kitab Ulangan pun yang dikutip oleh Yesus, dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, ya, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi ada 4 bagian. Mental mungkin oleh, katakanlah orang pembelajar, dari 4 ini diambil, sehingga seolah-olah jiwa dan akal budi dimasukin menjadi satu mental. Jadi bagian. Nah, ini sangat penting, walaupun akar dari semuanya itu adalah kesehatan spiritual akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kesehatan mental kalau kita bagi tadi. Dan kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Sehingga kesehatan mental itu bagian dari tidak sehatnya secara rohani yang berdampak kepada kesehatan mental, dan tidak sehatnya kesehatan mental bisa berdampak ke kesehatan tubuh. Nah, ciri-cirinya apa? Ini tadi saya lihat ada anak ujian, ya, saya masuk kelas saya lagi ujian, Pak sakit perut, ujiannya belum dimulai, masih di luar, ya, dia sudah mengalami sakit perut, ujiannya belum dimulai, nggak bisa hadir Pak, sakit, ya, ada yang WA seperti itu. Nah, artinya apa? Saya khawatir mentalnya udah sakit nih, peristiwanya belum terjadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah kadang-kadang anak mahasiswa bukan 1-2, ya mahasiswa mestinya ada persiapan, tetapi karena persiapan tidak dipersiapkan secara baik sehingga sakit, belum ujian sudah sakit. Artinya ada psikosomatis. Karena mentalnya sakit, fisiknya ikut sakit. Saya pikir istilah psikosomatis ini itu juga menjadi penting. Nah, tinggal kita melihat penyebabnya apa. Saya melihat ada 2, internal dan eksternal. Internal itu seperti apa? Penyebab internal itu ketika ada ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon itu akan menyebabkan juga mengganggu kesehatan mental. Tapi ada juga eksternal. Eksternal itu karena memang lingkungan seperti tadi mempengaruhi dia menjadi sakit. Ya, itulah yang mungkin disebut mental disorder. Jadi karena lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku. Memang demikian formulasinya. Nah, bagaimana kita bisa merespon eksternal tidak menjadi sakit secara mental? Apa yang populer itu disebut dengan disorder. Kalau internal mungkin sudah bawaan genetik. Tetapi persoalannya sekarang kesulitan, tekanan, direspon dengan salah, terjadilah kesehatan mentalnya terganggu. Saya pikir itu Kak Selek, mungkin bisa ditambahin Bunda Eka. Baik, dari yang saya dengar juga nih Pak Jaspar, biasanya teman-teman juga setuju nih kalau pengaruh dari kita yang mengalami isu-isu kesehatan mental ini karena dari pikiran. Ada banyak yang bilang seperti itu. Tapi menurut Bunda bagaimana, Bunda? Zaman-zaman kita dulu ya, Pak ya. Ada semboyan atau apa disebutnya, mensana incorn. Selain di zamanmu ada nggak? Tahu nggak itu? Nggak pernah dengar. Oh gitu, mensana incorpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.
Itu pernah dengar kalau yang Ya mensana in corpore sano. Jadi kesehatan mental itu berdampak pada kesehatan fisik dan sebaliknya juga sebenarnya. Ya, kesehatan spiritual berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Jadi nggak bisa Anda mengatakan, gue sehat nih secara spiritual tapi mental Anda nggak sehat. Nggak mungkin, nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin gitu. Atau mental saya sehat tapi spiritual saya tidak sehat, nggak mungkin juga gitu. Nah, yang mungkin terjadi adalah saya sehat secara spiritual, secara fisik saya sehat, sakit. Bisa jadi seperti itu. Karena penyakit bisa datang bukan karena dosa atau kesalahan, bukan, tapi karena kemuliaan Tuhan mau nyatakan udah lewat dia. Jadi secara sederhana sebenarnya Kak Selai, kalau bicara tentang kesehatan mental, secara mental itu apa sih? Sederhana saja. Gue sejahtera secara psikologis, secara emosional, secara sosial. Gue sejahtera. Mau apapun hiruk pikuk di sekitar gue sejahtera. Gitu. Jadi mau banyak pun tugas, tiba-tiba dosen masuk, kuis, aja. Gitu. Gue sejahtera. Kenapa? Gue di titik apa? Siap 86 selalu untuk setiap kondisi. Nah, itu mental yang sehat, Kak. Tekanan pasti selalu ada. Tekanan, tantangan, pergumulan akan berhenti ketika kita mati. Artinya apa? Selama hidup, ya kita harus bersiap untuk hal itu. Maka mental yang sehat adalah gue bisa siap dan bisa survive menghadapi apapun itu. Sekalipun jatuh, tapi nggak alasan untuk akhirnya menyerah. Itu mental yang sehat. Sejahtera dalam kondisi apapun. tips dari Bunda gimana nih buat kita mahasiswa khususnya di Telkom University dan juga PMK, cara kita untuk menjadi pribadi yang siap itu, Bun? Kira-kira bagaimana? Apakah ada tips dari Bunda? Suka tidak suka, maka Bunda akan mengatakan titik yang tidak akan pernah bisa kita lepaskan dan seharusnya tidak kita lupakan adalah terhubung dengan Tuhan. Itu rahasia terbesar kehidupan, Kak, dalam kondisi apapun. Jadi ketika kita punya keterhubungan dengan Tuhan, ibarat handphone ini, saya selalu mendapatkan energi. Enggak selalu di atas, enggak. Seperti Bunda bilang tadi, ada masanya saya jatuh, tapi gue temukan alasan untuk bangkit kembali. Kenapa? Gue terhubung dengan Tuhan, connected dengan Tuhan. Itu tips sederhana dari Bunda. Gitu. Di samping yang lain-lainnya, lu banyak membaca buku, lu banyak bergaul. Tapi kalau lu nggak punya keterhubungan dengan Tuhan, selesai. Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah Tuhan. Makanya agama secara sederhana artinya apakah? Anti dari kacau. Kalau Anda bertuhan, Anda bisa menghadapi kekacauan apapun. Itu secara sederhananya, Kak, tipsnya. Ya. Dari Pak Jasper. Saya cukup menarik. Dari kacau, saya berangkat dari sana. Saya melihat itu dari KCI. Kacau KCI, khawatir, cemas, insecure. 3 ini membuat pikiran kita kacau. Tadi pikiran bikin kita sakit. Tapi cukup menarik resepnya, tipsnya. Dekat, terhubung, terkonek. Kenapa kita perlu terhubung? Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan itu hidupnya tenang. Itu kata pemazmur. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 1, apa yang dia lihat orang yang dekat dengan Tuhan ibarat seperti pohon, ya, yang ditanam di aliran air. Tentu kalau suatu pohon ditanam di aliran air dan berbuah pada musimnya, pohon itu sudah kuat dengan badai, rintangan. Kalau enggak, di tengah jalan udah kecil, udah kebuang. Tapi kalau ada pohon, kita lihat yang berbuah pada musimnya, pasti dia berakar yang kuat. Bertumbuh seperti tadi Marsnya, bertumbuh. Dan berbuah atau berdampak. Dan poinnya apa? Di ayat 3-nya. Apa saja dikerjakannya berhasil. Nah kalau kita pegang ini, connect, kita semakin dekat. Berakar, bertumbuh, berbuah, berdampak. Saya pikir itulah sukacita yang Tuhan kehendaki. Dan inilah sebetulnya kenapa kita harus bergabung dengan PMK. Kalau kita tidak dapatkan sukacita itu, kalau kita tidak yakini harapan bahwa kita berhasil dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain, ya, dalam segala rintangan, cobaan, tantangan kita bisa selesaikan dengan sukacita, ya itu seperti ibarat pohon tadi kita harapannya, ya, kapanpun musimnya dia berhasil. Ya harapan saya juga begitu, mahasiswa-mahasiswa itu berhasil ya melampaui segala tantangan rintangannya. Sehingga apa yang penting dilakukan oleh PMK? Ciptakan tantangan. Justru kita sekarang butuh tantangan. Karena apa?
Kalau kita melepas tantangan, kita dekat, kita connect, tapi kita hindari tantangan, mungkin kita tidak akan bertumbuh dengan baik, mungkin tidak berbuah, tidak berdampak. Sehingga Mars tadi, berakar, bertumbuh, berdampak, itu sangat indah, dan ini menjadi sebetulnya spirit memotivasi semua mahasiswa Kristen yang ada di Telkom University. Saya pikir itu tips dari saya terkait dengan tadi bagaimana kita agar secara mental ya kita tidak sakit tapi sehat, bahkan tidak hanya sehat, kita berdampak ya, bertumbuh dan berdampak. Saya pikir itu. Baik, untuk teman-teman yang sedang menonton ya teman-teman. Ini tips dari Bunda dan Pak Jasper sangat menarik nih. Terhubung dengan Tuhan dan juga besar pastinya harapan kita bahwa dari PMK ini kita bisa bertumbuh. Kembali ke bertumbuh. Apakah ada hal yang bisa dilakukan di PMK untuk mungkin memuridkan, untuk mungkin membantu kepada pengurus-pengurus PMK Telkom University dan juga mahasiswa Kristen dalam bertumbuh di pemuritan ini? Mungkin boleh dari Bunda. Bunda harus katakan dengan bangga, dengan penuh kebanggaan malah, bahwa satu-satunya kampus di Bandung ini yang melakukan mentoring itu bersamaan atau di dalam mata kuliah agama cuma Telkom University. Mata kuliah agama dipelajari di semua kampus, tapi ketika itu dipelajari tidak bobotnya sebesar dan sepenting mata kuliah agama di Telkom University. Yuk, kalau penting hari sudah dapat nilai A, itu kalau di kampus-kampus lain. Kalau di Telkom enggak. Kenapa? Karena di dalam RPS kurikulumnya itu masuk 20% dari seluruh item penilaian itu adalah mentoring, praktikum agama. Jadi ada tugas yang Anda kerjakan di ruang mata kuliah, ada tugas yang harus Anda kerjakan di rumah kita PMK, satu-satunya cuma Telkom University. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana melakukan pemuritan itu tidak dengan keterpaksaan. Karena saya mengambil mata kuliah agama, saya dimuridkan. Jadi kembali ke satu pertanyaan kecil sebenarnya, Kak. Tuhan bagi Anda kebutuhan atau bukan? Kalau Tuhan itu kebutuhan, Anda akan masuk dalam pemuritan, Anda akan terlibat dalam pelayanan, Anda akan ada di rumah kita tanpa paksaan, dan bukan karena mata kuliah agama, tapi karena saya butuh Tuhan. Di situ. Di bagian butuhnya itu. Yes. Betul. Dari Pak Jasper sendiri. Jadi ketika kita diskusi waktu hari Minggu dengan pendeta yang dari Saragia, ada menarik pada saat acara itu saya diskusi. Ternyata fenomena anak muda yang di kampus pun ada hal yang mungkin bisa sama. Malas bergerak, malas berkumpul, mager ya, malas berkumpul, malas bersekutu. Nah, ini fenomenanya menjadi sesuatu universal, numena malah. Jadi artinya dia bilang di Salatiga seperti itu, yang juga mahasiswa Kristennya awalnya di sana seperti itu, zaman dia mahasiswa S2 ya di gerejanya, saya juga curhat juga seperti itu. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, memang harus ada terobosan. Jadi saya coba komparasi semangat PMK 40-50 tahun lalu ketika saya mahasiswa di Bandung ini, dan saya komparasi ketika saya menjadi pembina mahasiswa. Wow, gairahnya itu tidak berkobar-kobar saat ini. Sehingga, dan ternyata bukan hanya di sini. Di beberapa kampus yang ada di Bandung, beberapa kampus yang ada di luar Bandung, saya coba observasi, fenomenanya sama. Berarti ada pendekatan yang perlu dilakukan, perlu terobosan yang dilakukan. Inilah kenapa podcast ini kita lakukan. Untuk apa? Modul-modul pengajaran kita mau kita digitalisasi, grouping dari kelompok kecilnya kita mau bikin juga secara pemuritan kelompok-kelompok kecil, katakanlah WA 7 orang dengan segala ininya ada di sana. Tinggal sekarang bagaimana konten itu bisa dibuat, diciptakan sehingga ada gairah. Kata kunci adalah gairah, rohnya menyala-nyala mahasiswa sekarang. Karena memang kenapa? Mahasiswa ini sekarang rata-rata sudah lahir di milenium ketiga. Era di mana postmodern plus COVID. Mager itu tercipta karena itu. Karena apa? Segala kebutuhan dia, keinginan dia, itu ada di tangannya. Malas bergerak. Termasuk keinginan dia mengisi spiritualitasnya. Dia menganggap cukup. Nah, di sini tantangan bagi pengurus. Dan itulah yang dirasakan, itulah yang saya survei, saya observasi. Mereka menganggap bahwa segalanya cukup kok, saya nggak perlu ikut kok.
Bahkan dengan COVID ada pembenaran iman bahwa beribadah secara online itu sama dengan beribadah. Apa iya? Itu waktu COVID pembenaran. Tapi jadi kebenaran dan pembenaran di generasi yang lahir di milenium ketiga. Seperti kalian yang kepala 2000 sekian. Nah inilah sebetulnya kita lihat nih fenomena ini. Tantangannya apa bagi pengurus PMK untuk membuat suatu terobosan baru, menggunakanlah ke dunianya nyata mereka, yaitu dunia apa? Ya, digital. Podcast menjadi tools. Tidak hanya berdampak kepada mahasiswa Telkom University, tapi juga seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan menjadi pionir, ya tadi sudah pionir dengan adanya mentoring, itu tidak banyak. Coach dan mentoring tidak banyak dilakukan disentuh oleh dalam kuliah agama. Kita secara terstruktur sudah ada nih, tetapi masih bisa ada ruang untuk dikembangkan yang tidak terstruktur melalui PMK, melalui konten konteksnya, ya. Saat ini seperti apa kita mendelivery pendalaman Alkitab, kebangunan iman, itu menurut saya perlu kita diskusikan lebih lanjut bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kita duduk bareng di situ. Saya pikir itu ya tips dari saya terkait dengan bagaimana PMK ini ke depan kita lanjutkan, bagaimana podcast ini berperan mengkontribusi, mendukung PMK, sehingga penerus dari selain ini, selain pengurus yang ada sekarang, ya ini menjadi legasi. Ya, legasi itu apa sih? Ketika ini ditanamkan, kemudian diteruskan oleh pengurus lain, bahkan dikembangkan, sehingga orang tahu nanti. Kapan sih mulai podcast? Oh itu waktu ketuanya Kak Selai katanya. Yang manis itu sesuai dengan Selai namanya. Saya pikir itu ya. Yuk. Oke. Nah, kebetulan menarik nih dari Pak Jaspar. Jadi setelah mendengar tentang komunitas Kristen Pak Jaspar pada saat masa kuliah, ya saya juga jadi membandingkan juga nih Pak, karena saya juga termasuk dalam mahasiswa yang sempat menikmati masa-masa online itu. Jadi dulu terasa memang sangat dimudahkan sebenarnya semenjak online. Tapi betul kata Pak Jaspar, banyak sekali persepsi tentang pelayanan dan juga keimanan yang salah selama masa online ini. Nah, kalau dari Bunda, karena tadi Pak Jaspar udah bercerita tentang masa lalu di komunitasnya, mungkin Bunda ada yang mau di-sharingkan juga? Masa lalu di komunitas. Iya. Jujur, Bunda mengalami pertumbuhan itu di komunitas Bunda waktu Bunda masih mahasiswa teologi. Bunda anak yang dibesarkan di agama secara kuat di rumah. Kami tak akan pernah melewatkan ibadah malam itu dulu di rumah. Tapi setelah masuk STT, AKBP, kemudian oleh satu orang dosen dibentuk PA, penelaahan Alkitab setiap hari Jumat, di bawah pohon, di ruang-ruang kuliah, di ganggang. Dan akhirnya itu untuk pertama kalinya loh Kak Sela, komunitas ini bergerak keluar kampus. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum kami itu, mahasiswa yang masuk ke STT itu adalah belajar aja. Nyaris nggak ada pelayanan keluar kecuali ke gereja, sekolah minggu, pemuda begitu. Tapi waktu di masanya kami masuk ke rumah sakit, kami masuk ke pasar Horas, ke tukang sol sepatu, pedagang-pedagang kaki lima, kami masuk ke pabrik karyawan, kami masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA yang ada di Pematang Siantar dan sekitarnya. Dan buat Bunda, ternyata itu cikal bakal, ya. Tuhan membawa Bunda akhirnya ke pelayanan mahasiswa, kalau Bunda lagi ke belakang. Jadi buat Bunda, PMK itu rumah gue yang dari dulu itu yang membuat Bunda mengalami benar-benar pemahaman ini pelayanan. Pertumbuhan, Bunda mendapatkan komunitas yang sehat, dukungan untuk betul-betul bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan memandang dengan cara baru pelayanan di tengah-tengah gereja dan di luar gereja, Kak. Itu. Oke. Berarti Bunda dari penelaahan Alkitab itu juga menjadi akar tumbuh dari kita untuk semakin mencintai komunitas dan perkumpulan kita semua sebagai mahasiswa Kristen. Kembali lagi ke topik tentang pemuritan, mungkin teman-teman dari PMK Telkom University juga yang mendengar masih penasaran dan masih ingin tahu tentang lebih dalam tentang pemuritan. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan di pemuritan ini, Bu? Balik dulu pertama Kak, pemuritan itu apa sih? Secara sederhana pemuritan itu kan menjadikan murid seperti guru. Selesai. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi jadilah pengikutku seperti aku mengikut Kristus. Jadi kalau misalkan Bunda memuridkan Kak Selai, bagaimana membuat Kak Selai seperti Bunda yang sudah mengikut Tuhan. Sebenarnya itu menjadikan murid seperti
seperti guru. Lalu apa yang dilakukan di situ? Memperkenalkan Tuhan dong pertama. Yuk kalau nggak kenal Tuhan mah kelar hidupnya, selesai. Itu intinya, itu akarnya. Orang kalau sudah kenal Tuhan, maka dia akan kenal dirinya sendiri. Jadi kalau dilihat RPS kita di Telkom University ini, mata kuliah agama, kurikulumnya, itu benang merahnya dengan pemuritan, materi pemuritan ya ada. Kuat banget, nyambung banget. Anda kenal Tuhan, Anda akan kenal diri Anda sendiri, Anda akan tahu kalau Anda berdosa, dan Anda akan tahu bahwa Tuhan sangat mencintai Anda karena Dia menyelamatkan Anda. Lalu setelah Anda diselamatkan, bagaimana Anda meresponi hal itu? Semua sampai ke materi-materi hidup baru. Semua itu kita bahas di mata kuliah agama di kelas dan juga di mentoring, Kak. Jadi apa yang dilakukan di kelompok kecil di pemuritan itu mengenal Tuhan. Bagaimana Kakak sebagai seorang mentor memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik PA Kakak sehingga dia menjadi Kristen bukan lagi warisan, Kak. Karena jujur kekristenan itu warisan loh, Kak. Kenapa Kakak menjadi Kristen kan karena papa dan mama. Tapi ketika kita mengalami pemuritan, gue tahu kenapa gue Kristen. Karena gue tahu siapa yang gue imani. Harus sampai di titik itu, Kak. Ya. Ya, jadi ketika Yesus membentuk muridnya, satu kata yang cukup kuat, ikutlah aku. Dan dia bentuklah disciple. Ketika kita sekarang melihat, seperti tadi saya sangat sependapat dengan konsep yang diberikan. Yang sulit sekarang itu dengan free will-nya mahasiswa, kehendak bebasnya, ikutlah. Kita harus representasikan itu siapa Tuhan. Sekarang itu Tuhan ada di PMK. Iya kan? Ada di PMK. Dia hadir sebagai leadernya yang memuridkan. Dan dia memanggil nih, ikutlah. Tetapi ada yang ikut, ada yang enggak. Tentu ini kehendak yang sekarang lagi bertarung. Bertarung antara kehendak Tuhan dengan kehendak bebas manusia untuk ikut apa tidak ikut. Jadi kata kunci pertama itu adalah bagaimana roh ikutlah aku yang disampaikan Tuhan Yesus ke muridnya 2000 tahun. Oleh pengurus sekarang itu punya power yang sama. Roh yang kuat, yang sama. Sehingga tercipta komunal. Itu satu. Kemudian terciptalah disciple tadi. Bagaimana disciple ini? Kata dasar, kata yang dekat ke disciple itu apa karakternya? Disiplin. Artinya harus tercipta disiplin di sana. Ya. Kalau disiplin artinya apa? Semua komitmen. Ada kesetiaan. Ada kesepakatan, ada kesetiaan. Di situ akan terlihat. Tadinya pengorbanan dilihat orang, itu bukan pengorbanan jadinya seperti kita mulai tadi. Nah, ketika kita melakukan pengorbanan, cenderung orang akan menghindar. Tapi ketika itu orang lain melihat pengorbanan, tapi kita melihat sukacita, hujan pun ditempuh. Malam pun akan diterobos. Karena apa? Ada yang memanggil, ikutlah aku. Saya mungkin sebagai wajah yang memanggil tadi. Tapi roh itu yang mengalir ke orang-orang di sana. Ketika itu sudah sampai, ya dia disiplin menjadi disciple. Ya, kita tinggal membentuk, minta hikmat. Bagaimana Tuhan? Agar multiplikasi pemuritan itu. Pemuritan itu kata kunci, multiplikasi. Ketika multiplikasi, rohnya tidak termultiplikasi, roh Tuhan tidak termultiplikasi, orang-orang tidak terpanggil, ikutlah aku tidak mengikut. Ya kita perlu bergumul, berdoa. Seperti yang saya katakan, tidak perlu khawatir. Karena fenomenanya itu di banyak tempat. Artinya sebetulnya ada peperangan rohani. Secara khusus generasi ini dengan kehendak Tuhan tadi. Saya pikir nggak perlu berkecil hati. Dan menurut saya kita udah terdepan ini. Melakukan terobosan-terobosan baru. Tapi fenomena ini sangat dahsyat secara keseluruhan. Harapan kita mungkin kita pun cara kita tadi ada cara-cara baru yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa diikutin oleh beberapa kampus seperti 40-50 tahun lalu sehingga apa yang terjadi luar biasa roh Tuhan itu tadi di gang di mana saya malah ngalamin itu di pohon ya di tempat apalagi kalau di sini banyak sekali tempat-tempat yang di mana kita bisa melakukan sesuatu tapi pertanyaannya kembali ke Mazmur 1 tadi apakah kesukaannya Taurat Tuhan? Itulah yang harus kita ciptakan. Ketika kita mau memuridkan, kita harus berdoa. Biarlah kami memiliki kesukaan Taurat Tuhan. Ini bukan kata saya. Ini untuk berhasil tadi bukan kata saya. Kata pemazmur dalam membuka mazmurnya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita harus sampai ke sana
Agar apa? Konsep pemuritan yang dilakukan ini sekarang itu bisa tadi termultiplikasi dengan agenda Tuhan. Saya pikir itu. Puji Tuhan. Nah, saya mungkin ingin menyimpulkan sedikit nih Pak dan juga Bunda. Tadi kita sudah membahas tentang PMK sebagai rumah kita. Jadi teman-teman kayak gini ya guys, PMK Telkom University, ini belakang. PMK Telkom University. Rumah kita. Nah, sekarang di sini kasih dulu yel-yelnya. Ini kan closing nih. Ke sini tiga-tiganya. Ini mau ini ternyata ada ininya ya, gerakannya ya. Coba dong. Mungkin yang di backstage bisa Nah, bantu di sini bentar. biar bisa kelihatan. Bisa bantu bentar biar Bantu teman-teman dong biar kelihatan. lihat nih. Lihat sini, lihat sini. Nah, ini biar kelihatan di sini. Oh, di sini Iya ada dong. kelihatan nggak? Justru PMK. saya di sini biar kelihatan. Nah, boleh Bunda ikutan juga mungkin. Mereka enggak yel-yelnya tadi itu sekalian mau disosial. Enggak apa-apa kita Jadi aja. gini, PMK Telkom University 4 in 1, 1 in Jesus. Kalian praktekin ya, PMK Telkom University 4 in 1, 1 in Jesus. Oke, balik Lagi lagi. kurang keras suaranya. Keras loh, keras. Oke, PMK Telkom University 4 in 1, 1 in Jesus. Oke, boleh tim Mulmed, balik lagi tim Mulmed. Terima kasih banyak. Nah, ini pengurus-pengurus masa depan yang sangat baik. Amin. Oke, jadi dari PMK yang merupakan rumah kita di Telkom University untuk mahasiswa Kristen, kita udah mengulik tentang kesehatan mental dan juga bahwasanya untuk menumbuhkan dari kesehatan mental itu secara spiritual, dan itu terjadi antar hubungan dengan Tuhan. Dan itu juga terjadi di dalam persekutuan mahasiswa Kristen ini juga. Dan kita juga sudah membahas tentang cara untuk menumbuhkan itu melalui pemuritan. Nah, saya mau bertanya kepada, bukan pertanyaan sih sebenarnya, lebih ke ingin meminta pesan dari Bunda dan Pak Jaspar terhadap teman-teman kita yang sedang menonton, mungkin karena ini juga sedang masa-masa UAS ya. Mungkin ada pesan dari Bunda Eta dan juga Pak Jaspar untuk mereka dalam bertumbuh secara mental, di dalam spiritual terhadap Tuhan juga, dan juga untuk ikut bergabung di dalam PMK Telkom University karena sebentar lagi akan ada mahasiswa baru juga. Oke. Mahasiswa Bunda. Boleh dari Bunda dulu. Iya. Berhasil sebagai seorang mahasiswa harus. Tapi penting sekali untuk Anda sampai pada titik kekekalanku bagaimana sih? Karena hidup kita itu tidak hanya di sini saja, Kak. Tidak hanya di kampus, tidak hanya setelah Anda bekerja. Tapi di kekekalan itu perlu dipertanyakan. Kalau kekekalan itu sesuatu yang penting bagi Anda, maka Anda akan mulai dari sini, dari sekarang, di tempat ini, di rumah kita PMK. Bergabunglah di pelayanan di rumah kita, bergabunglah dalam pemuritan. Mari tumbuhkan kembali kegairahan untuk sharing, memperkenalkan Tuhan kepada sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Lewat apa? Ya lewat keberadaan Anda sebagai seorang mahasiswa, cara Anda kuliah, cara Anda hidup, cara Anda bergaul. Nah, itu semua bisa menjadi alat untuk memperkenalkan Tuhan. Amin. Semoga Ditunggu ya di rumah kita ya. teman-teman dengar ini pesan dari Bunda kita di Telkom University ini, Bunda Eta. Kalau dari Pak Jaspar bagaimana? Jadi wajib masuk rumah kita. Wajib masuk PMK. Tapi ketika masuk, dia harus ada semangat seperti Paulus katakan. Kalau kamu jadi petinju, jangan petinju sembarangan. Kalau kamu menjadi pelari, berakhirlah sampai ke garis finish. Artinya apa? Ketika mahasiswa baru sudah menginjakkan kaki di sini, masuk ke PMK, masuk ke rumah kita, jangan sembarangan. Jangan menjadi petinju yang asal-asalan. Artinya jangan menjadi mahasiswa yang seperti kebanyakan. Tapi bertarunglah dalam mahasiswa yang menunjukkan bahwa roh Tuhan ada padaku. Semangat Kristus ada padaku. Dan itulah tugas dan PMK memberikan pemahaman itu melalui pemuritan. Sehingga apa? Ada kesadaran. Kalau bukan Tuhan yang ada padaku, aku tidak akan sampai pada kondisi akhir. Jadi di akhir dia menyelesaikan studinya. Dia harus bisa melihat. Ini bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan dan campur tangan Tuhan di dalam diriku. Dan aku berterima kasih dengan adanya PMK yang memperkenalkan. Saya membawa ke rumah kita, ke PMK, sehingga saya bertumbuh tidak hanya secara intelektual, tidak hanya cerdas secara intelektual, tidak hanya cerdas secara emosional, tapi juga cerdas secara spiritual. Kalau ini kita sudah bekali,
maka penguatan karakternya ada, penguatan kompetensinya ada, ya networknya semakin luas karena dia bergabung dengan banyak orang. Ya istilah saya, ya dengan rumah kita siapkan KKN, pengembangan karakter, pengembangan kompetensi, dan pengembangan networking. KKN lah di rumah kita. Ya itulah tips saya. Amin. Terima kasih banyak Bunda Eta dan juga Pak Jasper atas waktunya. Mungkin itu saja untuk podcast pertama kita di tahun 2024 ini, dan akan kita lanjutkan lagi tentunya pembahasan kita yang pasti nggak kalah menarik dong dari topik kita pada hari ini. Kalau begitu terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bunda Eta dan juga Pak Jasper. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan juga sudah menyediakan waktunya. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama boleh menjadi inspirasi dan juga penguatan bagi kita. Amin. Itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih, Bye bye. Shalom. Shalom. Shalom.